Pace bene, masih di mea culpa. Hari ini kita memperingati Santo Andreas Kim Tae-gon dan Paul Chon Ha-sang, martir dari Asia. Dan seraya memperingati itu, saya mengangkat satu tema tentang seorang pastor di Nigeria yang diculik kelompok bersenjata. Ya, dari Boko Haram, tetapi oke, kita tidak mau bahas itu, terlalu sensitif. Tetapi kita mau membahas bahwa pastor ini diculik dan betapa bergembira keuskupan tempat dia berada karena akhirnya pastor ini diumumkan dilepaskan, bebas dari penculikan. Memang jadi pertanyaan juga, mengapa Nigeria ini sering sekali pastor-pastornya atau susternya diculiklah, dibunuhlah, macam-macam ceritanya. Tetapi kita mau melihat bahwa ternyata kembali juga pastor ini. Dan yang menarik adalah bahwa saking gembiranya, keuskupan berencana di paroki-paroki diharapkan dibuat misa syukur, sudah kembali pastor kita ini. Sudah kembali ke tengah-tengah kita. Dan mereka selama ini berdoa dan akhirnya dilepaskan juga. Memang dikatakan bahwa pastor itu diculik pada Senin 13 September 2021. Diculik dan diumumkan sudah dilepaskan pada tanggal 15 September 2021. Artinya barangkali hanya sekitar 1 hari diculik. Apakah karena masyarakat atau terjadi kegaduhan setelah penculikan? Tetapi kemudian yang pasti dikatakan nama pastor yang diculik adalah Benson Bulus Luka. Pastor ini akhirnya dilepaskan juga. Dikatakan bahwa memang isu agama menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan semacam ini, ketidakamanan semacam ini. Pastor ini beragama Katolik tentu, dan dia diculik oleh satu kelompok ekstremis dengan latar belakang agama tertentu. Dan mereka, para pastor waktu itu, para umat membuat devosi, semoga pastor ini dilepaskan. Ya, dan demikianlah pastor ini dilepaskan dan mereka menemukan itu sebagai karya Allah dan mereka bersyukur. Nah, menarik untuk saya mengaitkan bacaan singkat di ibadat harian, ibadat pagi secara istimewa pada peringatan Santo Andreas Kim Tae-gon dan Paul Chon Ha-sang dan kawan-kawan yang menjadi martir. Sebuah surat dari Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Satu penyebutan yang mencoba mengumpulkan pribadi Trinitas itu. Ada Bapa, ada Yesus Kristus. Ia menghibur kita dengan segala penderitaan. Ada penghiburan di balik penderitaan yang Kristus sendiri alami dan yang kita sendiri alami juga bila kita pandang alami dengan mengaitkannya dengan penderitaan Kristus yang menghibur kita dengan segala penderitaan sehingga kita sanggup menghibur semua orang yang ditimpa bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kita terima sendiri dari Allah. Untuk saya menarik bagian ini. Saya mengalami penderitaan. Lalu ketika saya mengalami penderitaan, saya meminta tolong kepada Bapa, kepada Allah. Berkati saya, sertai saya, kuatkan. Dan ternyata saya menemukan diri saya kuat, saya melalui peristiwa itu. Saya akhirnya memiliki bekal untuk memberikan penguatan kepada orang yang menderita. Karena saya sudah mengalami penderitaan dan saya sudah mengalami kekuatan dari Allah untuk melalui penderitaan itu. Kurang lebih begitu yang ditunjukkan dengan bacaan ini. Kalau ada orang sudah mengalami penderitaan dan dia kuat melalui itu, maka dia punya pengalaman yang bisa dibagikan kepada orang lain. Berdoalah, karena saya sendiri sudah berdoa dan saya selamat dari bisa melalui penderitaan yang saya alami. Itu yang coba ditunjukkan oleh Paulus lewat tulisan ini. Kalau kita mengalami penderitaan dan kita melaluinya dengan penuh iman, kita memiliki cerita untuk dibagikan, menguatkan orang-orang.
Kurang lebih begitu. Memang benar juga peribahasa Latin yang berkata nemo dat quod non habet. Tak seorang pun, nobody, nemo, memberi quod yang non habet, yang ia tidak miliki. Ini berkali-kali di beberapa video saya katakan, saya tidak mungkin memberimu uang kalau saya tidak punya uang. Apa yang mau saya berikan? Saya tidak mungkin memberimu sharing pengalaman kalau saya belum punya pengalaman. Bahkan saya tidak bisa memberikanmu teori kalau saya belum sebelumnya memiliki teori. Kalau sebelumnya saya belum memiliki teori. Nah, maka saya mengalami penderitaan, saya mengalami penghiburan, dan penghiburan ini yang saya bagikan ke orang-orang karena saya sudah mengalami. Kurang lebih begitu. Nemo dat quod non habet. Belakangan ini saya sudah semakin jarang membagikan hal-hal yang menyangkut teori-teori ajaran iman karena kurang membaca. Tidak lagi seperti ketika di bangku kuliah banyak membaca, dipaksa untuk banyak membaca, bukan karena rajin juga, karena dituntut oleh proses belajar itu, dan akhirnya bisa membagikan sesuatu. Nah, maka menjadi aneh ketika saya harus membagikan tetapi saya tidak memiliki apa-apa. Akhirnya banyak kekosongan yang boleh jadi juga saya sudah melakukan. Ya, saya membuat video yang saya tidak persiapkan sehingga ada yang keliru. Begitulah dilakukan prosesnya yang tidak tepat. Nah, kita kembali ke penghiburan itu. Saya bisa membagikan penghiburan kalau saya sudah mengalami itu sendiri, dan itulah yang saya terima dari Allah dan saya bagikan kepada sesama. Andreas Kim Tae-gon, kita ingat Paul Chon Ha-sang, bisa saya pun tidak dalami bagaimana kemartiran dari mereka ini dan kawan-kawan, tapi ya kita tahu bagaimana juga gereja Asia berjuang merawat iman, mengenalkan Kristus sementara berhadapan dengan agama-agama setempat atau pemerintah setempat. Dan kita juga mendengar kisah dari pastor Benson Bulus Luka, yang tidak begitu terang alasan dari penangkapan, tidak begitu terang, tetapi yang pasti dia seorang pemimpin agama Katolik sebagai pastor, akhirnya diciduk juga. Ya, tapi akhirnya dia dilepaskan, dan saya yakin Pastor Benson Luka akhirnya memiliki pengalaman yang dia bisa bagikan ke orang-orang. Saya pernah ditangkap, kurang lebih dia bisa berkata begitu. Dan saya mengalami penderitaan, tapi ketika saya berdoa, saya mendapat penghiburan dan saya dilepaskan. Saya yakin itu karena penyertaan Allah dan doa Bunda Maria. Contoh. Dan akhirnya refleksi ini benar-benar menyentuh karena berasal dari pengalaman. Dia sendiri merasakan penghiburan. Nah, mana tahu kita punya pengalaman serupa, ya itu bisa kita bagikan. Karena kita mengalami penghiburan, dan penghiburan dari Allah itu kita beritahukan kepada orang-orang. Sebuah video untuk menemani kita, dan pace bene.